Selamat siang Bapak Ibu. Kami majelis akan menyampaikan warta jemaat. Untuk ibadah pada saat ini, pelayan firman adalah Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Warta jemaat kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan Juni masih mengadakan ibadah di rumah dengan menggunakan panduan ibadah keluarga dan tata ibadah lengkap melalui YouTube. Yang kedua, hari ini Komisi Anak akan mengadakan program menyapa anak-anak lewat YouTube. Oleh sebab itu, dimohon Bapak Ibu untuk dapat mendampinginya. Yang ketiga, pengumuman selanjutnya dapat dibaca di warta jemaat. Demikian warta jemaat hari ini kami sampaikan. Tuhan memberkati. Sebelum ibadah dimulai, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah saat ini dengan menyanyikan PKJ nomor 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera Allah Bapa beserta kita semua. Majelis dipersilakan untuk duduk kembali. Menjadi hamba kebenaran. Demikianlah tema ibadah kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik semuanya, melalui tema ini kita diundang dan diingatkan untuk terus melakukan kebenaran sesuai dengan firman Allah dalam keseharian kita. Biarlah segala makhluk mengagungkan namanya.
Bersama kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan kelima, Hai makhluk alam semesta. Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Surga bagimu, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita datang ke hadapan Allah untuk mengaku segala dosa, dosa dan kesalahan kita. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati kami datang untuk mohon ampun atas pelanggaran yang telah kami lakukan. Terkadang kami meninggalkan jalan yang telah Engkau tunjukkan, dan sekarang kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah kami hidup dalam terang cahaya wajah-Mu. Perkenankanlah kami tinggal dalam kasih setia-Mu, sehingga kami layak meninggikan nama-Mu. Demi kemurahan-Mu kami memohon. Bersama kita akan menyanyikan penyesalan kita melalui Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Pengampunan diberikan kepada kita yang datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Sekarang marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang menjadi berita anugerah bagi kita. Diambil dari Matius pasal ke-10, ayat 40 hingga ayat 42. Yang menyatakan begini firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku.
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita akan merespon berita anugerah melalui nyanyian kesanggupan kita yang ambil dari Kidung Jemaat 353, bait 1 dan bait yang kedua. Pelayanan firman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki pelayanan firman melalui khotbah kita, marilah kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Hikmat, yang senantiasa mengajarkan kebenaran bagi kami umat manusia. Bersyukur kami ketika pada hari ini kami kembali dipertemukan melalui virtual untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman dan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain. Dan kami undang Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini, menguatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan dalam memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Jadikanlah kami saksi-Mu sehingga kebenaran firman-Mu dapat diperdengarkan, dapat dipersaksikan bagi semua orang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini, Minggu Biasa yang ke-13, diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-23. Beginilah firman Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Bapak
Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Wilujeng enjing, bagaimana kabar kita hari ini? Saya harap kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita kembali dapat dipertemukan pada saat ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi atau banyak orang-orang yang semakin mengalami atau ketahuan kalau ia sedang mengidap corona, sehingga jumlahnya semakin bertambah. Tetapi saya percaya kita semua juga dalam keadaan yang tetap taat saja. Ada sebuah cerita, suatu kali ada hamba Tuhan yang marah-marah dan mendoakan Pak polisinya masuk neraka. Apa sebabnya? Ternyata karena ia ditilang akibat tidak memakai helm dan memakai masker. Ia tidak lama ternyata baru pindah di Pulau Jawa. Ternyata ia berasal dari salah satu kota di Sumatera Utara. Saya tidak tahu kenapa. Memang di sana ada kebiasaan, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bersama. Jika ada operasi apapun namanya, ketika kita mengaku sebagai hamba Tuhan, maka otomatis terbebas dari hukuman, pasti diloloskan. Namun keadaannya sekarang berbeda dan beliau lupa sudah berada di Pulau Jawa. Dan itulah yang terjadi kenyataannya. Ia merasa hamba Allah, tidak dibebani dengan aturan-aturan yang ada, padahal sudah salah, malah mendoakan masuk neraka. Yang benar siapa? Ini menjadi pergumulan kita bersama. Siapapun kita seharusnya menaati aturan yang ada. Memang kita akui setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing dan tidak dapat dipungkiri. Bagi kita benar, belum tentu bagi yang lainnya juga benar adanya. Namun kebenaran di dalam Tuhan, itulah yang sekarang akan kita gali bersama, mutlak hukumnya. Kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, yakni kebenaran iman yang menyelamatkan. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, semuanya melalui tema menjadi hamba kebenaran yang diambil dari bacaan surat Roma 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23, membimbing kita untuk menemukan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Kebenaran di mana keselamatan hanya diperoleh melalui iman yang akhirnya membawa reformasi terbesar. Pada saat itu khususnya reformasi Protestan pada abad ke-16. Dan di mana Martin Luther diubahkan oleh prinsip-prinsip keselamatan hanya oleh anugerah Allah berdasarkan iman ketika ia mempelajari surat Roma pada saat ini. Yang kita kenal dengan semboyan reformasi yang disusun sedemikian rupa, yakni sola gratia atau grace alone, sola fide, faith alone, dan sola scriptura, scripture alone. Semoga kebenaran ini juga mereformasi diri kita untuk menjadi hamba kebenaran atau menghambakan diri kepada kebenaran yang sejati. Karena sejatinya kita tidak akan selamat tanpa anugerah dari Allah. Dan anugerah harus dihidupi oleh iman kepada Tuhan yang menuntun kita di dalam Alkitab yang tertulis tentang panduan-panduan keselamatan. Untuk itu bagaimana caranya? Supaya kita juga mampu mengetahui kebenaran yang sejati. Dalam ayat 12 sampai ayat ke-14 tadi, di sana di bagian pertama kita diingatkan, jangan menyerahkan diri kita atau menghambakan diri kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya teringat sebuah lagu sekolah minggu
Mungkin Bapak Ibu, adik-adik semuanya tahu lagu ini, di mana kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggunakan anggota tubuh kita. Ingat Bapak Ibu semuanya lagunya, Bapak Ibu majelis? Iya, misalnya salah satunya kata-katanya seperti ini, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu dan seterusnya. Sepertinya lagu ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga mengingatkan kita semuanya. Hati-hati jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Memang kita manusia tidak pernah tahu, tapi yang di atas omnipresent, ada di mana-mana, selalu tahu. Misalnya saja ada beberapa orang yang kita tahu sendiri melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Menurut pribadi, tidak ada yang mengetahui tindakannya yang mencurangi orang lain. Tetapi kita ingat kembali, Tuhan Maha Tahu. Atau akhir-akhir ini yang menjadi viral, teman saya menceritakan sebuah kasus tentang penimbunan sembako oleh seseorang si A, kita sebut namanya si A. Kemudian apa yang ia lakukan ketika ia menimbun sembako di rumah, sembako yang ada dia jual ke orang-orang lain dengan paket A 45.000 misalnya, paket B 50.000, paket C 60.000. Apakah tindakan ini menyenangkan hati Tuhan? Memang orang lain tidak tahu dia mau menerima banyak sumbangan, tetapi kita bisa melihat di sana ada hati nurani yang mati. Ketika orang lain tidak mendapatkan, ia mendapatkan lebih, bukannya berbagi, malah mencari untung untuk diri sendiri. Kan orang lain gak tahu, Mbak. Ya memang mereka tidak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu. Maka serahkanlah tubuh kita untuk senjata kebenaran. Lakukanlah yang baik untuk menolong orang sekitar kita, bukan untuk mencari kebenaran diri kita sendiri yang akhirnya membawa kita ke dalam kejahatan. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat ayat-ayat berikutnya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Walaupun tidak ada aturan-aturan yang sama sekali kita bisa pahami bersama yang akan menjerat kita dalam sebuah hukuman, tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengenal Allah dan melakukan pertobatan di dalam baptisan, setidaknya kita diingatkan kembali, kasih menjadi dasar dari semuanya. Untuk itu menjadi hamba yang benar ketika kita melihat ayat ini, dibutuhkan ketaatan total atau totalitas tanpa batas. Mematuhi walaupun tidak ada yang mengawasi. Berbuat kasih tanpa ada harus yang berterima kasih. Melakukan kebaikan sekalipun dihujat habis-habisan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menghidupi, untuk terus mengimani bahwa menjadi murid Tuhan Yesus bukanlah perkara mudah, tetapi dibutuhkan ketundukan total. Walaupun di sana jelas ada pilihan, hamba dosa atau hamba kebenaran. Tidak pernah dipaksakan kamu harus menjadi murid Tuhan, tetapi sejatinya menjadi murid Tuhan bukanlah perkara yang gampang. Menjadi murid Tuhan adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan yang menuntut integritas, menuntut totalitas. Namun seringkali kita hanya sampai pada tahap tahu, tapi tidak untuk melakukannya. Hanya menerima teori tanpa mau melaksanakannya. Itulah yang sering terjadi. Banyak contoh kasus yang kita lihat, apalagi di masa-masa pandemi saat ini. Ada aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi, untuk menjadi kenyamanan bersama. Tapi
kenapa meningkat terus yang positif corona? Karena apa? Kalau kita bisa melihat sendiri, ya karenanya tidak tertib dan tidak taat dengan aturan yang ada. Yang pada akhirnya menyalahkan pemerintah, yang katanya tidak jelas menerapkan aturan dan lain sebagainya. Sudah diberikan kesempatan untuk diadakan rapid test secara bersama-sama, malah menolak. Banyak hal ketidakpatuhan yang terjadi. Padahal secara sederhana kita tahu kebenarannya, bahwa ini kondisi memang susah. Kondisi di mana kita harus bisa bijaksana, memilah dan melakukan yang seharusnya kita lakukan. Jadi alih-alih menyalahkan pemerintah, alangkah bijaksananya Bapak, Ibu, saya, kita semuanya menaati aturan bersama demi kebaikan bersama pula. Menjaga jarak jika harus ada pertemuan, memakai masker dimanapun berada mungkin, membawa hand sanitizer dan lain seterusnya. Susah memang karena memang belum terbiasa, tetapi lama-kelamaan akan menjadi habit yang menyehatkan bagi kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalagi bagi jemaat yang ada di tempat ini, daerah kita masih memasuki titik merah dan status KLB diperpanjang hingga 31 Juli. Kapan kita bisa bersua untuk beribadah dalam gedung gereja? Mungkin ini fakta yang membuat kita resah. Namun percayalah, bagaimana menghadapinya, kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti aturan yang ada dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap new normal nantinya. Tantangan baru untuk menjaga diri dan menjaga yang lainnya. Karena dengan cara seperti itu pula lah kita bisa saling mendukung satu sama lain. Mbak, sebenarnya banyak yang sudah WA, Mbak, kapan kita ibadah? Kapan kita mulai bersama memuji Tuhan lagi? Saya cuma berkata sabar, ada waktunya yang indah. Tetapi pernahkah kita memikirkan bahwa bersama-sama kita bisa melewati semuanya ini? Walaupun semuanya serba melambat, walaupun serba membuat kita tidak nyaman, tetapi percayalah, ini demi kebaikan kita bersama. Demikian juga hidup dalam kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, semuanya kita. Kebenaran bahwa di dalam Dia kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kebenaran di dalam Dia kita telah dimerdekakan. Dan itu semua anugerah yang kita imani. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Berdasarkan anugerah kita diselamatkan oleh iman percaya dan hidup seturut dengan firman-Nya. Dan ini bukan hanya teori saja. Mengimani berarti juga mengamini kebenaran itu dengan tunduk terhadap aturan-aturan Tuhan, dengan tunduk terhadap perbuatan-perbuatan yang memiliki kasih di dalamnya tidak terperi. Maka undangan untuk kita, carilah kebenaran Tuhan dan menghambalah kepadanya. Jangan mencari kebenaran diri sendiri. Seperti cerita di atas tadi tentang hamba Tuhan. Memang susah. Memang kalau belum terbiasa kita akan tersandung-sandung, bahkan jatuh bangun. Tetapi ketika kita terbiasa, itu akan menjadi habit dalam diri kita yang akhirnya akan berbuah manis. Dan ingat, bekalnya adalah di ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mana mau yang akan kita pilih? Menjadi hamba dosa yang berujung maut atau menjadi hamba kebenaran yang berujung kehidupan yang kekal? Bukankah perjumpaan dengan sang kebenaran itu memang membutuhkan proses untuk bertransformasi menjadi lebih baik lagi?
Jadi walaupun susah, ya kudu dijalani. Selamat menjadi hamba Allah yang benar. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, bersama kita akan berdoa, memanjatkan syafaat kita kepada Allah. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber Hikmat, yang menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan kami, yang menyalakan api semangat kepada kami untuk terus melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Kali ini kami dikuatkan melalui firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk menghidupi kebenaran sejati di dalam Tuhan yang kami imani. Untuk itu tidak cukup percaya, tetapi juga melakukannya dengan tuntunan-tuntunan Roh Kudus yang telah kami terima. Untuk itu Tuhan, biarlah dalam proses kehidupan kami sebagai orang yang percaya, kami senantiasa dikuatkan. Dan kami berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi, yang senantiasa berjuang di tengah-tengah pandemi saat ini. Tim medis, dokter, dan setiap orang yang relawan kesehatan. Kiranya Allah beserta mereka, menguatkan mereka dan memberikan kekuatan baru untuk dimampukan melewati proses ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah berupaya memikirkan cara bagaimana yang terbaik untuk setiap solusi-solusi. Kiranya dengan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, semuanya dapat diupayakan dengan yang terbaik. Kami berdoa untuk kami khususnya jemaat GKJ Mbaki secara keseluruhan yang merindu untuk bersua, merindu untuk bertegur sapa. Tuhan yang melihat kerinduan kami, biarlah kami dengan sabar, dengan melambat tetapi pasti terus mengimani bahwa ini sebuah proses bagi kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Hingga waktunya nanti tepat akan kami bisa bertemu kembali. Berdoa untuk setiap rencana-rencana yang sedang kami rancang. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan yang ada baik secara virtual. Tuhan yang mampukan. Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Majelis, dan setiap kami yang memberi diri untuk memimpin, untuk melayani. Tuhan berikan hikmat agar kami dimampukan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkanlah kami Tuhan. Sehingga kami bersama-sama bisa kembali merajut kesatuan, merajut pembangunan untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami datang Tuhan dengan segala pergumulan kami masing-masing yang terkadang tidak dapat kami ungkapkan lewat kata-kata. Tapi kami percaya Allah yang Maha Tahu menjaga, turut campur dalam setiap pergumulan kami. Baik mereka yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, baik mereka yang rindu untuk mendapatkan momongan dan pasangan hidup. Tuhan kiranya menyertai dan menguatkan mereka. Inilah kami Tuhan dengan kerendahan hati, dan sempurnakanlah doa kami melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan mengaku percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi oleh Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita akan menyampaikan doa syukur kita atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita bersatu
di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang mengalir dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan dan orang-orang yang terdekat dengan kami. Tuhan mencukupkan kami semuanya. Dan sebagian dari berkat-Mu itu kembali kami berikan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati, berikan hikmat bagi mereka yang mengolah persembahan ini nantinya. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini bersama-sama dengan menyanyikan lagu pengutusan diambil dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang tak dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu derita bagi isi dunia. Sekarang pergilah dan jadilah saksi Kristus dalam keseharian saudara. Hiduplah dalam terang kasih Allah dan tinggallah di dalamnya. Terpujilah Allah. Marilah kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup kita kembali kidungkan Kidung Jemaat nomor 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih-Nya yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, selamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan